Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini akan disampaikan pembahasan latihan soal persiapan PAS yang Romawi 3. Ya, di sini soalnya adalah sebuah kotak berbentuk balok berukuran panjang segini ya, 30, 20 dan tingginya 8. Kotak tersebut digunakan untuk mengemas kardus kecil berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 2 cm. Hitunglah banyak kardus kecil berbentuk kubus yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Jadi analoginya seperti ini ya gambarannya ya. Di sini terdapat sebuah kotak berbentuk balok. Lalu di sini ada yang berbentuk kubus. Nah, untuk panjangnya sendiri di sini ada 30, lalu lebarnya di sini 20 dan tingginya ada 8 cm. Nah, ini digambar seakan-akan untuk lebarnya ini lebih panjang daripada 30 ya. Nah, tapi jangan terkecoh, ini hanya ilusi. Oke, kita tulis dulu seperti ini. Lalu untuk kubus, semua sisinya itu panjangnya sama, yaitu adalah 2 cm. Nah, dari dua hal tersebut dapat kita ketahui kalau kardus kecil yang berbentuk kubus ini akan kita masukkan ke dalam kotak. Nah, kita cari kira-kira ada berapa kardus yang bisa dimasukkan ke dalam kotak berbentuk balok tersebut. Oke, mari kita hitung. Caranya yaitu kita cari dulu volume dari sebuah kotak berbentuk kubus ini. Kita cari volumenya, kita tuliskan volume balok karena berhubungan di sini bentuknya balok. Itu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Lalu di sini ada sebuah kubus. Kubusnya kita hitung volumenya juga. Volumenya nanti kita bagikan kepada volume balok. Karena untuk volume itu kan isi ruangnya ya. Jadi kita seakan-akan menghitung isi ruang dalam balok tersebut jika dibagi dengan kardus kecil ini. Nah, jadi bisa kita tuliskan volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, dari kedua rumus ini bisa kita gunakan untuk menghitung. Sekarang kita hitung di sini. Karena dibagi, kita tulis volume balok dibagi volume kubus ya. Kita tuliskan rumusnya biar nggak lupa. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya nanti kita isikan ya. Sekarang volume kubus. Rumusnya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Baik. Panjangnya kita lihat di sini 30 cm. Kita tuliskan 30 cm-nya kita skip dulu. Lebarnya 20 dan tingginya 8 cm. Lalu kita bagi dengan sisi-sisinya. Sisi dari kubusnya yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Kenapa untuk rumusnya ini tidak menggunakan S pangkat 3? Nah, di sini triknya. Kita akan menggunakan teknik coret-mencoret. Nah, di sini saya akan gunakan warna lain. Oke. 2 dibagi 8 kan bisa nih. Jadi kita sama-sama bagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita coret lagi angka 2 ini dengan 4. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, terakhir kita hitung 2 dibagi dengan 2 yang paling ujung. Nah, ini kan 1, di sini 1. Selesai. Oke, kalau seperti itu yang bagian bawah yang ini di sini kan 1 kali 1 kali 1 otomatis habis ya. Jadi nanti dia sama dengan per 1. Sekarang kita hitung yang tidak dicoret yaitu angka 30 dan angka 20. Jadi 30 dikali 20 sama dengan 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nolnya di sini ada 2, kita pindahkan ke sini. Nolnya 2. Nah, di sini kan 600 per 1. 600 dibagi 1 sama dengan berapa? Ya, tetap 600. Nah, jadi jawabannya adalah 600 kubus. Jadi 600 kubus kecil ini. Oke. Yang kedua, nomor 37, bak mandi di rumah Ahmad berbentuk balok memiliki kedalaman 90 cm.
Oke, saya gunakan spidol warna hitam. Di sini kedalaman itu kan otomatis kalau misalkan di sini ada sebuah bak mandi berbentuk balok ya. Di sini ada bak mandi berbentuk balok, kedalaman itu otomatis kita bayangkan dia sebuah ketinggian. Ya, dari atas ini dasar dari kolam, kedalaman itu kan yang tingginya ke sini yang ke bawah. Nah, tingginya itu adalah 90 cm. Lalu panjang sisinya 160 cm. Nah, kita nggak tahu nih panjang sisi. Tuliskan aja di sini 160 cm. Kita anggap sebagai panjang, ya. Terus selanjutnya ada lebar. Di sini lebarnya 80 cm. Kita tuliskan di sini 80 cm. Bak tersebut telah berisi 2/3-nya. Oke. Untuk memenuhi bak tersebut berapa liter volume? Oh ya, oke. Baik. Di sini kita harus bisa membayangkan bak itu kalau udah terisi 2/3, kalau sudah terisi 2/3 seperti ini, otomatis kita membayangkan bak tersebut dibagi menjadi 3 bagian ya. Seperti ini kurang lebih. Nah, bak tersebut terbagi menjadi 3 bagian. 1, 2, dan 3. Sudah terisi 2/3 bagian. Sudah terisi 2/3 bagian. Otomatis yang di sebelah sini ini sudah ada airnya. Oke. Nah, pertanyaannya yang di atas ini nih berapa? Sisa ini berapa? Nah, itu yang ditanyakan berapa liternya. Ya, karena ini bak mandi, kita menggunakan satuan liter volume. Nanti kita harus jawab dengan menggunakan liter. Oke, sekarang kita coba untuk kerjakan. Karena sudah terisi 2/3 bagian di dalam bak tersebut, berarti kita cari dulu sisanya di sini kira-kira berapa bagian. Nah, sisanya kan ini ya, satu kan belum keisi nih. 1 bagian belum terisi, otomatis sisanya yang belum diisi adalah 1/3. Udah. Tinggal kita hitung kayak gini aja. Oke, kalau misalkan kalian bingung, kenapa nggak 2/3? Oke, ini saya hapus deh. Kita hapus dulu. Nah, jadinya gambarnya kayak gini deh. Tak ganti menggunakan turus. Di sini 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Di sini sudah kepakai 2 bagian, makanya kita tulis angkanya di sini di atas sebagai 2. Dan 3 didapat dari 1, 2, 3. Jadi 3 bagian ini adalah 3/3-nya. Nah, yang belum terisi kan tinggal 1 sisa bagian. Jadi 1/3. Oke ya, ini udah kita dapat kunci yang dicari adalah 1/3-nya. Sekarang kita tinggal kalikan dengan volume balok tersebut. Nah, ini gampang sekali. Harus konsentrasi karena cukup gampang. Kita hitung volume yang kurang ya. Jadi kita tulis volume balok K atau kurang. Nah, kita tuliskan rumusnya volume balok dikalikan 1/3. Volume baloknya berapa? Nah, tulis dulu. Panjang dikali lebar dikali tinggi dikali 1/3. Panjangnya berapa di sini tadi? Panjangnya 160 ya. Dikali lebarnya 80 dikali tingginya 90 dikali 1/3. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa menggunakan teknik coret-mencoret, yaitu angka 90 dibagi dengan 3. Oke, 30 kan jadi hasilnya. Karena 90 dibagi 3 sama dengan 30. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan 16 dikali 8 dikali 3. Hasilnya adalah 384. Lalu sisa nolnya bisa kita pindahkan. Jadi kalau misalkan perkalian dengan angka 0, nolnya disimpan dulu. Oke. Ini nolnya. Nah, ini dia jawabannya. 384.000. Nah, karena tadi di sini di soal dia menggunakan satuan cm, cm, cm. Oke. Jadi panjangnya kan
Berarti di sini pakainya cm, lebarnya pakai cm, tingginya juga pakai cm. Otomatis di sini satuannya adalah cm. Karena ada 3 cm, kita pangkatkan 3. Oke. Nah, sekarang kita konversi. Karena yang ditanyakan adalah liter, berarti harus kita rubah menjadi liter. Nanti jawabannya harus liter. Centimeter pangkat 3, kalau dilubah menjadi liter, otomatis dia akan berkurang. Otomatis jawabannya adalah 384. Nolnya ini hilang karena dia dibagi 1000. Nah, begitu ya. Ini jawaban akhir. Jawabannya adalah 384 liter. Oh, berarti di sini kita tinggal nambahkan 384 liter. Oke. Next, soal nomor 34. Nah, di sini 38. Di sini ada sebuah balok. Di sini bentuknya kaca ya. Nah, bawahnya ini tak kasihkan gambar kacanya, jaring-jaringnya. Yang warna hijau ini adalah bagian belakang dan bagian depan. Lalu yang warna biru itu adalah bagian kanan dan kiri. Lalu yang warnanya orange itu adalah bagian bawah. Maaf. Bagian bawah nih dan bagian atas. Nah, jadi sisi bagian atas ini dikasih gambaran seperti itu. Oke. Bisa digambarkan, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau jaring-jaring ini ditekuk-tekuk-tekuk dengan alas yang sini, maka menghasilkan gambar kurang lebih seperti ini. Nah, pertanyaan dari nomor 38 di sini adalah pertanyaan menghitung luas permukaan. Luas permukaan itu karena di sini balok, berarti kita tuliskan rumusnya luas permukaan pakai hitam. Rumus luas permukaan balok yaitu 2 kurung kurawal kurung biasa panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah terakhir tadi tinggi dikali yang belum apa? Oh, panjang. Nah, tutup kurung kurawal. Seperti itu. Nah, ini rumusnya. Cara mencari rumusnya mungkin di lain video ya. Atau bisa kalian cari referensi. Kalau balok rumusnya seperti ini. Tapi kalau misalkan luas permukaan kubus, rumusnya itu adalah 6 kali S kali S. Kenapa S kali S? Karena S kali S ini adalah luas persegi. Dan kubus kebetulan itu kan bentuknya juga 6 sisinya bentuknya persegi semua. Berbeda dengan yang ada di sini. Nah, di sini kan bentuknya beda-beda nih. Ada yang bagian bawah, ada yang bagian atas, ini dia sama. Nah, cara mencarinya tadi kan panjang dikali lebar. Di sini juga ada panjang dikali lebar, makanya ditulisnya 2 panjang kali lebar. Tuh. Oke ya. Oke. Nanti yang masih belum paham bisa di komen. Mungkin bisa dikasih video penjelasan lebih detail untuk mencari luas permukaan. Next, 2 kita masukkan di sini. Maaf, kurung kurawal. Panjangnya di sini adalah 9. Lebarnya itu adalah 5. Lalu kita tambahkan lebar 5 dikali tingginya 6. Tambahkan lagi tingginya 6 dikali panjang 9. Oke. Lalu kita tuliskan kurung kurawal seperti ini. 9 kali 5 itu 45. Kita kasih kurung dulu. Tambah 5 kali 6 30. Tambah 9 kali 6 itu 54 ya. Oke. Lalu kita hitung dulu yang ada di dalam kurung kurawal. Ini kita jumlahkan semuanya. Nah,
45 tambah 30 tambah 54 itu sama dengan 129. Terus kalau ada kurung ketemu dengan angka atau koefisien di depannya atau dengan bilangan di depannya, maka artinya itu adalah dikali. Jadi 2 dikali dengan 129 sama dengan 258. Terus lagi satuannya sentimeter kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena yang dicari adalah luas. Kalau luas itu nanti pangkat 2. Kalau volume itu diingat-ingat dia nanti pangkat 3. Kalau keliling itu berarti pangkat 1. Tapi di matematika pangkat 1 nggak perlu ditulis. Oke ya, jadi kalau misalkan yang ditanyakan luas, otomatis nanti pangkatnya 2. Dah, itu paling enak. Gampang ya? Oke, nomor 39. Sajikan data penjualan ikan dalam bentuk diagram garis. Nah, jadi dibiasakan kalau kita mau bikin diagram, bikin dulu legendanya, garis aksis dan absisnya. Garis yang horizontal dan vertikal gitu. Nah, terus setelah itu kita tulis legendanya masing-masing dan kita bikin seperti ini. Jangan lupa dikasih judul di atasnya. Lalu kita tulis legendanya di sini. Nah, ini ditulis sesuai dengan judul yang ada di atas saja. Ya. Di sini bulan. Tulis saja di sini. Nah, bulannya apa? Bisa disingkat atau ditulis dengan jelas seperti ini. Lalu jangan lupa dikasih garis biar lebih terang. Dan kalau bisa besok pas ujian bawa pensil dan penggaris ya. Plus penghapus, kalau misalkan salah bisa dihapus. Nah, ini bisa menggunakan penggaris ya. Jadi pembuatannya harus lurus. Tidak boleh melenceng, jangan sampai Mei tapi gambarnya di sini. Itu tidak boleh. Jadi tetap harus lurus di bawahnya. Seperti ini. Oke? Lanjut. Terakhir, berikut ini adalah nilai ulangan bahasa Indonesia kelas 5 Mimbasin. Wow. Buatlah diagram tabel tersebut. Nah, sebelum kita buat diagram tabel, kita hitung dulu frekuensinya. Frekuensi itu jumlah dari semua data tersebut. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dikali itu 23. Panjang kali lebar. 10 kali 3, 30. Ditambah 5, otomatis frekuensinya 35 orang. Nah, kita lihat di sini. Nilai terkecilnya adalah 60, nilai tertingginya 100. 60 berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aja, berarti 60 ada 8. Dan seterusnya seperti itu. Bisa menggunakan teknik coret-mencoret seperti itu ya. Nah, jawabannya seperti ini. Silahkan dicoba. Sekian video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.